Percaya? Ya gak ada apa-apanya. Ada lagi, satu lagi. Mas Daniel. Oleh tuh. Iya, bukan 25.000. Oke. Engine break, let's take a break. Oke, balik lagi sama gua Dava di sini di podcast KMTN FKWNS. Di sini ada anak baru lagi nih. Coba kenalan diri dulu. Halo semua, kenalin gue Daus. Di sini gue sebagai teman Dapa yang mendampingi Dapa sebagai host kedua. Oke. Terus kira-kira kita mau bahas apa nih? Hari ini kita bakal bahas MIMF. Apa tuh? Saya nggak tahu. MIMF itu panjangannya Mechanical Art and Music Festival. Oh, oke. Ini jangan dua orang di sini nih. Salah satunya nih. Nggak tahu sih, kalau dari bajunya sih kayaknya nih. Udah jadi nggak enak. Make up face banget kayaknya ya? Betul. Make up face banget. Coba dong, kenalan diri dulu. Siapa dulu Koy? Duluan dah. Oke, semua kenalin nama gua Dimas Kristoaji, biasa dipanggil Abah atau biasa teman-teman teknik mesin tuh mengenal gua dengan Abah Mesin. Saya di sini sebagai ketua MIMF tahun 2022. Oke, kalau gua perkenalkan, nama gua Rizky Farebrani. Biasanya anak-anak manggil gua Rizkoy. Tahun kemarin gua diamanai sebagai kadif acara closing. Ngeri banget sih ya. Enggak Tinggi-tinggi semua nih. Bener-bener itu MF tuh acara gede ya? Kemarin sih percaya sekali. Percaya? Ya gak ada apa-apanya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Gue kesini buat itu loh, padahal. Oke, gak apa-apa. Nggak boleh ya? Harusnya beja dulu dibahas. Another one. Aduh tuh konser sebelah tuh. Pas acara nyenggol ini. Aduh. Ya, Ini dikat ya? Dikat ya, mohon. Dai. Aduh. Jangan lu serius tolong. Gila serius lah. Oke. Kayak gue bakal nanya banyak deh soal MMM. Soalnya gue penasaran banget nih kayaknya nih soal MMM. Abang penasaran apa sih? Perasaan biasa-biasa aja. tapi acaranya pecah banget, sumpah. Alhamdulillah, makasih kalau teman-teman yang lain pada suka. Nih, gue pengen nanya nih. Lu pas dapet tanggung jawab di awal-awal itu, lu ngapain sih? Apa ya? Yang lu lakuin apa aja sih gitu? Pas, terutama lu nih sebagai ketua nih. Iya. Nah, lu apa yang lu lakuin pas dapet tanggung jawab lu sebagai ketua MMF? Yang pertama sih masih nggak nyangka lah bisa megang acara gede gitu kan. Nah, terus juga kan apalagi tahun kemarin tuh MIMF kan namanya masih grand closing. Nah, terus 2 tahun yang lalu tuh kan masih COVID lah, bisa dibilang COVID, konser-konser di seluruh Indonesia tuh nggak bisa karena COVID, perizinan nggak keluar. Terus alhamdulillah pas gue pegang, nah pas gue pegang itu gue juga masa bangga juga. Terus yang gue lakuin pertama yaitu gue mencari staff-staff gue yang berkompeten. Contohnya? Contohnya? Ini. Ya, bisa Ini, contohnya. Enggak lah. Nah, dari kan lu sebagai ketua MMF, nah kalau dari lu sebagai kadif acaranya, gimana tuh? Diamanain sama si Abah. Ya kalau gue karena dulu pas SMA juga pernah bikin acara yang serupa lah kayak closing. Ya gue melakukan apa ya riset-riset lagi lah konser-konser itu gimana, terus ya market di Solo itu gimana, gitu aja sih sebenarnya. Iya sih. Berarti tadi kan lu bilang kalau misalkan sebelum tahun lu itu COVID gitu kan, gak ada acara konser-konser. Betul. Nah, lu kaget gak sih pas pertama kali megang acara itu kan dari COVID nih? Ya kaget dong, nggak lah. Kaget lah. Mau ngapain, mau nyari sponsor juga susah gitu kan. Tapi Sebelum kita kan juga underground. underground. Oh, underground ya? Perizinannya juga susah kan. Jadi acara-acara underground gitu. Oke, tadi kan lu bilang salah satunya perizinan ya, sama sponsor. Itu berarti kan tantangan ya istilahnya. Betul. Nah, Ini gue minum ya? Boleh, silakan belum. Nunggu ditawar dari tadi. Nah, lu apa aja sih yang lu lakuin dari peralihan dari COVID ke apa namanya yang sekarang ini? Nah, yang pertama tuh gue ketemu kating-kating gue yang pernah ngejalanin MIF atau Make Up Fest ini kan di bagian grand closing. Gue ajak ketemu, kita ngobrol-ngobrol bareng. Gimana step-step yang awal-awal tuh yang harus kita lakuin dari rekrutmen staff, bikin proposal, nemuin orang-orang yang channel-channel yang alum-alum itu buat bikin kan. Terus gue juga disitu saling belajar apa sharing-sharing sih. Pertama-tama itu. Gila.
Berarti lu berguru ke cutting tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Wah, Banyak sih 19, 18, Wih. 17, 2014 itu ya. Jauh juga ya. Lu kan berapa? 2020 kan? Betul, betul. Dedikasinya keren banget cuy. 2014 jauh bener tuh. Jangan gitulah, malu. Masih ada tuh ya orang-orangnya ya. masih. Buat nanya nih, MIMF sebelum lu itu closingannya tuh kayak gimana? Apa enggak ada? Yang tahun 2000 berapa kan kemarin tadi? 2021 ya? 21. 2021 tuh ada tapi underground. Oh. Ada. Sebenarnya apa ya, MIMF itu udah dari 2014. 2014. Nah, terus kemarin baru muncul dari ya dari angkatan 19, 20, sekarang yang megang angkatan 21. 21. Berarti memang tradisinya baru mulai dari 2014. Dari 2014. 2014 megang. Ini baru kan ini. Itu kan baru. Baru berintis. Cuman menurut gua udah kece banget tuh. Jadi kan bro. Oh iya. Kasih tau dong siapa aja besarnya nanti tahu dong biar pada tahu gitu loh. Yang kemarin siapa tuh? Ada Judika, ada Vera, ada Yofi Nuno. Ada lagi satu lagi. Mas Daniel. Mas Dan. Mas Daniel. Kenal banget. Pasti. Mas Daniel. Udah besti banget sama Mas Daniel kayaknya tuh. Adik lu mah. Oh iya. Lupa gak? Parah lu, lupain lu Mas Aidil. Aidil. Walaupun satu lagu ya. Walaupun cuma satu lagu. Kason. Nah, tadi kan lu bilang juga transisi apa pas tahun lalu itu sponsor susah tuh. Iya. Nah, trik lu tuh biar di tahun pas lu megang itu dapat sponsor tuh gimana? Ada nggak triknya? Mungkin yang bisa jawab tuh Kadif acara gue. Oke. Apa ya? Yang pertama gue lakuin sama About itu sih ya, triknya ya harus nggak tahu malu lah, belajar. Gue juga pertama tuh ya cerita-cerita juga sama konser-konser, bahkan gue nyampe minta belajar sama konser SMA berapa? SMA 1. SMA 1. Oh, yang di Solo ya? Iya. Belajar sama dia gimana cara dia dapat sponsor dan lain-lain. Terus juga ya intinya untuk sponsor sih ya gimana kalian nge-branding acara kalian lah. Gimana acara kalian tuh bisa dinilai punya nilai jual lah. Itu aja sih sebenarnya. Segampang itu sebenarnya. Makanya aneh kalau event-event kayak sebelah tuh nggak dapat sponsor. Dibahas lagi dong. Acara apa kok ya? Nggak tahu gue. Bukan bersama kayaknya. Kayaknya. Oh deket. Oh, Aduh. Udah cukup. Kasihan. Panas gue bikin terus. Nah, terus pasti kan ada banyak masalah lah ya, pasti ya panitia. Betul. Nah, lu ada cara nggak sih kayak biar tim lu tuh kayak nyaman sama lu, cocok sama lu? Oke, ini bisa gue jawab ya. Sebelum dilakukannya open recruitment, pasti kan gue memantau adik-adik tingkat. Nah, MIMF itu kan yang jadi ketuanya kan paling angkatan 20, pasti yang ngurus juga 20 21. Nah, itu kan udah gue lihat pas dia di ospek jurusan. Anak-anak ini udah gue tanda-tandain lah intinya gitu kan. Nah, habis itu pas udah gue pilih, nah itu yang bisa gue lakuin itu langsung bonding. Entah itu futsal, entah itu nongkrong bareng, entah main bareng, liburan bareng dan lain-lain itu gue lakuin biar mereka tuh nyaman. Baru gue ajak kerja sama mikir bareng. Yang gue denger sampai rungkat ya? gua nggak tahu nih. Yang tahu aja itu. Ya TTA. Ya TTA aja. Offset. Oh, enggak. Ngomong-ngomong tentang tim, lu ngebuat work habit yang baik tuh gimana sih selama acara kemarin dan komunikasi yang lu lakuin itu seperti apa aja gitu ke kadif-kadif dari acara lu? Gimana ya? Mungkin Rizko lah yang merasakan gitu gimana. Ya, apa ya? Kalau komunikasi ya kita walaupun misalkan Abah nih sebagai ketua, kita sebagai anak buah Abah lah, ya nggak ada jabatan lah kalau kita lagi brainstorming misalnya ada masalah tentang misalkan artis yang udah kita incar nih tiba-tiba udah ke booking gitu ya semua orang gue paksa buat berpendapat gitu, jadi nggak ada yang malu-malu gitu. Jadi ya semuanya punya hak suara lah. Itu sih sebenarnya yang rahasia kemarin MIMF tuh gue pede karena anak-anak buah Abah ya bagus-bagus semua lah. Alhamdulillah. Berarti kemarin sempat ketikung berarti? Ketikung Gesta? Iya dong. Iyalah, kayaknya nggak ada konser yang nggak pernah ketikung. Pasti ketikung. Pasti sih ada. Pasti. Pilihan duit. Ya. Iya. Salah satunya kayaknya itu mas. Sebenarnya
Kalau dibilang gede-gedean duit juga enggak juga sih. Itu kan bisa dilihat kayak konser-konser lu tuh pernah ngundang siapa atau apa ya, gitu. artis juga kan Historinya ya, ya, historinya. portofolio Eventnya benar. Itu sih. Ada yang gitu juga. Bener sih. Kalau portofolionya jelek kan pasti artis juga nggak mau. Gitu. Yang ada bikin nama artis jelek gitu loh. Masa bayar artis cuma setengah doang ya? Aduh. Holy, look at all this damage. Dikat ya. Dikat ya. Masuk ya? Masuk ya sih. Boleh masuk. Masuk pasti. Dipotong yang tadi untuk TikTok. Masuk boleh. Siap-siap aja sih ada laporan. Waduh. Iyalah. Nih, gue ngomongin buzzer nih. Terus lu cara dapetin buzzer yang keren-keren itu gimana sih? Duit lah. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Pertanyaanmu itu loh. Kadang pertanyaan lebih berat apa? Daripada Simpel dulu sekarang. iya. Simpel dulu. Apa kok jawabannya kok? Ya apa ya tadi market analisis pasti kan Solo tuh gimana terus ya kemarin alhamdulillah dapat sponsor gede dan biasanya tuh kalau sponsor yang gede kan dia juga punya apa ya biar minimumnya lah dia mau artis apa kita tinggal cari jalan tengahnya apa yang event mau apa yang sponsor mau gitu aja sebenarnya. Sama peka terhadap lingkungan sih. Lagi naik-naiknya apa? Di TikTok Survei ya? survei lah. Survei berarti jatuhnya. Tapi gue jujur ya, semenjak kan kalian undang Viara Tel. Ya, Setelah kenapa tuh? kalian undang tuh jadi banyak banget di Solo, di sekitar sini lah kayak. Iya. Bukan karena MMF lah. Cuma Viera bagus. Kan sebelum tampil di MIM kan juga pernah tampil di acara sebelah juga. Cuma beda seminggu 2 minggu kan. Gitu. Emang Viera aja yang bagus. Lagi naik-naik. Keren, Viara Tel. Kalau Viara kan emang dari sebelumnya, tapi gue rasa ini Yofi Nuno. Nah, Yofi Nuno tuh di luar pikiran gue sih. Itu artis tampil di kita banyak gini loh, banyak masalah viral. Iya. Sepecah itu sih emang Yofi Nuno emang ini kan. Lagu-lagunya. Siapa sih yang nggak tahu gitu? Iya sih. Mungkin lagunya pas mungkin orang tuh kecil. lupa sama band-bandnya tapi sama lagu-lagunya pasti pada ingat. Pasti. Benar. Soalnya sering diputar di radio pasti kan. Pasti. Ya, Legend. makanya kita nggak tahu. Iya. Mukanya mungkin emang nggak tahu, soalnya kan itu yang gue tahu abis perombakan. Iya. Perombakan tim itu yang gue tahu. Anggotanya banyak yang ganti. Baru. Cuma ada beberapa apa namanya artisnya doang. Personilnya yang emang personil lama. Sisanya itu rata-rata baru. Iya baru. Gitu. Yofi Nuno tapi nggak ada Yofinya. Waduh. Apa-apa. Tapi gue akuin nih, itu acara keren banget. Dari Makasih. Yofi Nuno. Makasih. Terus itu Viara Tel ya? Viara. Mas Aidil dulu. Iya, Mas Aidil transisi. Ideal dulu. Mas Aidil, Viara Tel, Daniel, Judika tuh ya. Yang gue inget tuh randomnya tuh. Itu keren banget tuh. Tapi kamu berdua nonton kan kemarin? Wah, Jelas. Makasih ya, makasih. Walaupun bentar sih. Paham. Nggak sampai habis. Maksudnya. Makasih. Ada kepentingan lain gitu loh. paling seru dah sampai habis dah. BTW gue pengen ngeliat, coba deh, operator tunjukin dari IG MMF deh. Coba, kita lihat IG-nya nih. Kayaknya seru-seru nih. Asik. Loh. Mana? Ya, udah. Ya, us sebelah kanan. Jangan digoyang us. Nih dari sini nih. Ini coba, ini kayaknya keren banget nih soalnya. Pada hujan kenapa tuh? Ya hujan. Apa sih pertanyaannya? Enggak, maksudnya Gimana sih? Itu pada kenapa ya hujan? Iya ya. Kan hujan, jas hujan. Biar nggak basah. Masa pakai apa? Siapa tahu kan dress code atau apa gitu loh. Oh iya. Kan temanya colorful. Nah, itu udah tahu tapi colorful jadi mungkin karena hujan ini Telolet tuh. Bisa. Telolet tuh. Tai. aduh. Elah. Gak juga yang guys.
Nah, udah lewat. Oke, ada ke distract dikit ya. Coba digeser lagi tuh udah. Asik. Ini siapa, Cok? Itu bukan temen lu ya? Coba geser lagi. Kayaknya sekali gitu. Emang lu pas Yofi nggak ikut kan? Yofi gue masih ikut sebenarnya, harus nonton. Jadi kangen. Tuh. Iya. Idih, Kan tempat lu. parah cok. Coba dari San Yofi deh. Soalnya gue Yofi nonton nih. Gue pengen liat yang San Yofi. Emang lu keluar pas kapan nih? Kiri. Yofi kelar, gue beneran nggak semua. Nah, ini Vera. Tuh. Mas Kevin. Kecil-kecil banget semua foto-fotonya. Siapa yang moto ya? Gigi, Pak. Keren, Pak. Ini kayaknya belakang layar ini kayaknya ada nih. Salah satu fotografernya nih kayaknya nih. Ini ada nih. Trondol. Nah, ini kan kalau gue pengen nanya nih. Di sini dari foto-foto di sini di Instagram itu tuh kayak kelihatannya tuh acara fan-fan aja, seru-seru aja gitu loh. Kok nggak nyala ke atasnya kan jelek banget. Lu harus ngeliat terus Budget. Mentok budget. Yang penting bawahnya, Bro. Kok sih emang jelek aja itu. Kurang. Ya, masa mau bagus banget acara pasti ada minusnya lah. Ya, yang penting lunas. Waduh. Tuh ngapain sih? Oh. Itu mau foto bareng itu. Gimana? Nih kan dari acara foto-foto semua di sini. Ini kelihatannya asik-asik, seru-seru banget kan ya? Iya. Nah, gue pengen tahu deh, sebenarnya itu di dalam internalnya tuh pas Harika ada problem gak sih? Banyak. Anjing. Banyak banget sih. Ini kalau jelasin satu-satu sih panjang sih. Ya gua ambil singkatnya aja. Yang pertama itu perizinan polisi. Tiba-tiba tuh polisi tuh nggak tahu kenapa, karena artisnya nasional banget katanya Judika, itu kita sedikit dipersulit sama polisi. Soalnya yang biasanya apa sih barikadenya itu bentuknya yang seperti biasa tuh harus pakai plat gitu tuh yang terbaru lah. Nah itu kita harus ngambil dari Semarang. Itu harus nego-nego. Nah itu nggak hamin seminggu, hamin berapa jam sebelum cek sound artis. Itu salah satunya. Terus yang kedua yang di backstage apa aja Koy? Kalau di backstage sih apa ya? Kurang lebih masalah tentang tata ruang panggung sih. Oke. Pokoknya pas itu tuh jadi Judika kan cek soundnya pertama tuh. Nah, dia tuh pakai, lu tau gak sih keyboard yang 3 gitu, kanan kiri sama depan tuh. Oh iya. Nah itu tuh susah dipindah-pindah. Ditaruh lah di tengah stage. Tiba-tiba pas Viera cek sound, ngamuk Vieranya. Nah, pokoknya intinya manajernya Viera sama manajernya Judika tuh cekcok lah di belakang panggung tuh. Nah itu yang nyebabin kita kemarin kalau yang datang tuh nonton tuh pas setelah maghrib tuh bingung nih mau nampilin Judika dulu apa Viera dulu, karena kan setupnya Judika tuh nggak bisa dicopot. Itulah intinya kayak gitu. Akhirnya ya ada jalan tengahnya. Alhamdulillah ya udah akhirnya kita tetap nampilin Viera sesuai rundown. Ya banyak lah pokoknya lah. Banyak. Nggak sinkronnya Videotron sama artis ya ada aja lah. Ada aja. Pasti ada lah. Gak ada yang sempurna lah. Asik. Enggak, Bang. Itu tadi barikade request dari pihak Judika atau apa? Polisi. Dari polisi lah. 1-3-1-2 tiap hari. Nah itu tuh polisi. Polisi lah. Ribet. Polisi juga salah satu hambatan. Hambatan paling parah. Padahal awalnya mereka oke-oke aja. Oke aja. Oke aja. Terus itu Hamin 1 tuh, pokoknya dia kita jadi berubah layout. Berubah lewat Karena semua. habis ini kan, habis Kanjuruhan, itulah. Tragedi Kanjuruhan. Terancam acaranya gagal. Ya, mau sampai Kapolres apa Kapolsek sih itu? Kapolres. Kapolres yang turun itu kayak. Kapolres Karanganyar. Masih inget gue namanya? Udah cukup. Yang anaknya cantik itu. Tapi anaknya cakep. Pengen anaknya lu. Pak, boleh Pak dicatat nomornya? 0812. Berarti tadi istilahnya gak semua yang kita lihat itu baik ya, maksudnya Pastilah. ada aja problemnya di dalamnya gitu. Kan kita nampilin yang baik-baik aja depan teman-teman, karena mereka itu kan juga bayar. Tugas kita ya bikin mereka senang. Iya lah, kita mati. BTW yang gue lihat nih, gue udah kemarin tuh ngecek nih dari Manfest
Apa nih main Twitter gitu. Manifest UNS. Acara siapa? Gue lagi lihat. Ada banyak soalnya acara tuh yang viral di Manifest. Oh iya. Mana nih? Nih gue ngeliat yang di MMF aja ya. MMF. Gue nggak mau nyinggung acara sebelah. Kok disebut? Oh iya, maaf. Maaf ya. Mana ya? Nah nih. Acara. Gitarnya nangis tuh denger gini. Aduh. Nanti yang depannya itu muka gue gini ya. Pas kemarin MMF itu istilahnya nanya di Manifest. Wah itu responnya gila banget menurut gue. Iya, gue belum lihat soalnya. 200 orang yang komen. Padahal cuman kayak kira-kira siapa gue sadar gitu loh yang mau ditampilin. Oh iya, ingat gue. Ya kan? Ingat. Terus gue itu kayak 200 orang. Tuh. Banyak kan sih Seleb Seven sih. Iya, gue juga mau. Suatu tujuan apa nih rame-rame gitu kan. Iya. Masih Kira-kira tuh ada 3 spekulasi yang gue ingat. Apa tuh? Ada, yang pertama, Yofi bener. S7 sama Malik. Menjelang ekspektasi mereka sih terbayar sih. Kalau ngeliat di Manifest UNS itu kayak komennya tuh positif semua sih tentang MMF. Alhamdulillah banget sih itu ya. Alhamdulillah. Rezeki anak Marwan. Waduh. Gila. Terus kemarin gue lupa deh, harga tiketnya kira-kira berapa sih? Gimana? Harga tiket? Harga tiket dari yang paling murah berapa sih? 8 yang sebelumnya sebelum presale apa namanya? Early entry itu kita 80.000 sih. 86 ya. 80 ya. Lupa gue Ya, 80. pada 100 ya? Under 100. 100. Terus naik 120, 150, OTS 200. OTS cuma 200. Enggak, bukan 25.000. Oke. 25.000 dong. Pak editor. Masa sih ada event kayak gitu? Emang ada yang 25.000? Ada. Oh iya. Tapi bukan di Solo. Bukan di Solo. Tapi di Menes. Tolonglah. Maaf, udah nggak kontrol. Maaf. Waduh. 25.000. Obral tiket. Obral tiket. Nasi Nasi Padang udah kurang. 25.000. Berarti paling mahal 200.000. Itu OTS. 1000 OTS. Enggak rugi. Dibilang sih kita aman. Nggak nyari untung yang banyak lah. Enggak. Yang penting kan kita event pertama kita setelah COVID pengen naikin nama MMF, nama MKPS, nama teknik mesin, S1 teknik mesin UNS. Ya kita pengen bikin rakyat Solo Raya tuh seneng-seneng aja gitu. Biar tahu tuh kalau yang bikin ini event mahasiswa lah. Pure mahasiswa dari prodi teknik mesin. Iya, itu sebuah pride bagi kita. Dari penjualan tiket sendiri ingat nggak Bang? Kira-kira tuh berapa sih totalnya kemarin? Jumlah yang beli Iya. ya kurang lebih 4.000 sampai 5.000 penonton sih. Oke. Itu masih jauh daripada ekspektasi kita yang awalnya itu sekitar 7.000 8.000 target kita. Soalnya banyak problem yang kita hadapin jadi kita tidak bisa maksimal buat penjualan tiket tersebut. Dan di saat MMF itu emang banyak konser lain juga nggak sih? Iya, Betul. banyak IO dari Jakarta. Yang lebih ngeprok harga, lebih artis lebih mantep. Tapi kita yakin kita anak mahasiswa kita bisa karena kita juga kebanyakan dari asli Solo. Tapi yang gue salut, MMF ini istilahnya kan acara mahasiswa ya? Ngalahin IO menurut gue. Nggak ngalahin. Ngalahin lah. Bisa ngalahin tapi setara lah ya. Bisa setarain IO itu kayak Menyandingi lah. Enggak lah. baik gitu. Ya itu juga kan kita juga dibantuin sama teman-teman kita yang dari sponsor kita dari Sampurna, dari teman-teman kita asli Solo, dari yang biasa bikin acara-acara di Solo kita juga disupport. Jangan takut sebagai mahasiswa, ini tanah kita, ngapain takut sama IO Jakarta. Banyak lah support dari event-event dari Solo juga kayak kemarin gua sama Abes sempat ketemu sama panitia Rockin Solo. Nah itu tuh di support juga tuh. Jangan takut lagi. Sama Project D juga sebenarnya ketemu kita. Ya banyak lah kita ketemu acara-acara lain lah. Jadi aman-aman aja buat mahasiswa kalau mau mencoba bikin event-event. Sekarang mah pada support lah.
Salut sih gue tapi ngeliat di bagian member, sponsor itu gitu ya. ramai banget. Oh, Padet. padet banget Pak. Coba muter. Itu kayak baju sponsor tuh. Nice. Tolonglah jangan ria lah. Keren banget Pak, sampai ada utama kali juga. Ada kosin gue yang kaget kok bisa ada kosin. Kosin apa itu Ini coba? apa ya? Ada Super Sign, Sponsor gede itu. ada Prostasia Indonesia. Emang gimana cara melobinya aja. Iya. Oh, iya. Pinter-pinter ngomong lah intinya. Sama buang kata malu ya? Iya. Ya kan? Jangan takut malu lah. Benar, seperti yang tadi awal bilang kan. Iya, betul. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Tanya mulu perasaan. Nah, Iya, maaf. kira-kiranya nih suka duka lu pas dari awal sampai akhir. Banyak banget. Banyak lah. Ceritain aja coba, ceritain aja yang tai-tainya itu apa ya? Nggak boleh. Jangan ditunjuk nih. Nggak boleh gitu lah. Oh, iya. Dukanya dulu ya. Kan kita juga ngejalanin event itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 bulan lah. 8 bulan. Nah itu dukanya tuh kita nggak pernah masuk kuliah. Sering tipsen. Masuk-masuk udah UAS. Alhamdulillah nggak ada yang ulang. Alhamdulillah. Tapi itu pas-pasan. tapi pas-pasan. Itu jangan ditiru ya adik-adik. Kalau kalian 2024 ke bawah nanti nonton. Itu paling itu sih nggak pernah kuliah jadi jarang interaksi sama teman-teman yang di kuliah mesin gitu. Biasanya kan nongkrong di Tikum, jarang kelihatan karena ngurus MIMF. Acara mulu ya, Iya. acara mulu jadi kurangnya itu. Selain itu sukanya apa, dukanya ada lagi nggak tuh? Selain itu. Lu apa Kai? Ya bro, sama lah. Kan biasa kita tiap malam nongkrong sama anak mesin, Iya. jadi nggak bisa. Karena Nongkrong nong- boleh. nongkrong di Six Sense. Tapi kan sekarang Red Socket. iya Edit beneran lu ya. balik jadi udah capek, jam 12 udah langsung tidur, besoknya pagi ketemunya sama lah kan gua. Ya pasti setiap hari tuh keluar ketemu sponsor tuh pasti tuh Iya. yang bikin kita sering bolos sih sama kayak Abah lah. Jadi Duit kuliah, habis, duit iya, habis. duit habis buat ke coffee shop kan ketemu sponsor pasti. Penghabisan banget berarti ya? Semester 5 nol lah ilmu kita lah. nol pasti nol. 0% data kuliah. Gak tahu apa-apa gue pelajaran semester 5 lah itu lah. Ya gimana ya? Nah, itu kan kalau duka ya. Kalau sukanya, Bisa diundang ke sini. Gue naikin acara lu. Udah nyiapin dari rumah. Udah nyiapin gue. kan gue naikin nama lu juga di sini. Siap-siap centang biru katanya. Ya sukanya banyak lah. Bisa ketemu orang, bisa ketemu teman-teman baru, ketemu sama teman-teman yang usianya bisa 10 sampai 20 tahun di atas kita, bisa kolaborasi bareng, bisa bikin kerjasama, bisa bikin usaha bareng dan lain banyak lah. Usaha bareng. Gue denger ada usaha baru nih di belakang UNS Inter nih. Apa tuh kalau boleh tahu tuh? Doain aja. Apakah Apa namanya kira-kira? Lagi progres ini. Apa bah? Lah, aku nanya ini. lu ajak aja ngomong kali. Material. Apa? Ya. Material. Material. Apa ya? Material. Jualan material. Enggak dong. Material tapi T-nya 2. Nanti ada IG-nya di situ. Coba. Ntar ya, kasih IG-nya editor tolong ya. Itu pasti tahap pembangunan lah. Coffee shop buat teman-teman UNS atau area Solo Raya Ngomong nih, ngomong ke sini, Wah. ngomong ke sini, silakan. Ngomong ke sini. Gue malu. Malu. Itu buat material kopi itu tempat apa coffee shop seperti pada umumnya, tapi yang membedakan coffee shop kita tuh kita membantu mahasiswa-mahasiswa UNS atau luar UNS itu buat kerjasama Oh, media iya. partner. Yang penting Kita ramah sangat buat- welcome lah dengan sangat kayak gitu welcome. karena kita tahu Buat betapa susahnya ya. buat sponsor gitu-gitu tuh bisa kerjasama. Jangan lupa nongkrong material. Ditunggu aja. Oke. Ditunggu nanti bukanya. Nanti ketemu gue lagi. Oke, tuh. Ditunggu material kopi di belakang UNS ya? Belakang. Gerbel. Ya, di gerbel UNS. Patokannya apa tuh patokan? Pokoknya PS-an. Ada lah nanti ya, buka IG-nya. Tapi belum ada apa-apa, masih pembangunan. Masih tahap pembangunan, tunggu aja dulu. Jadi keren banget ya dari mengetahui acara MIMF terus bisa sekarang megang coffee shop juga. Makanya Ya itu sukanya ya. perkara kenal Iya, orang baru ya. Wah, ini keren. Keren sih. Banyak lah itu. Banyak. Emang sama mereka ini kita. Nongkrong sama siapa aja lah. Iya. Jangan milih-milih.
Benar. Ntar kalau milih-milih jatuhnya FWB. Wah. Kan kita menarik sebuah benefit dari seorang Abah, dari seorang Ristoy. Aduh jangan gitu lah. Gak usah FWB dibawa. Komen Gitu. Masih muda jorok-jorok banget pikiran. Orang mah belajar, usaha cari kerja baru FWB. Yang penting punya duit dulu ya. Punya duit lah. Punya duit dulu. Punya duit. Berarti resolusi tahun ini jadi kaya. Jadi kaya. Jadi kaya. Sama pengen bikin event lagi sih sebenarnya sih. Waduh. Takdir. Ada lah, nanti lah itu belum bisa disebut sekarang. Masih project omong-omongan. Kira-kira nih, lu tau gak sih progres MMF yang tahun selanjutnya tuh? Tahu lah. Tahu. Presidium mantap. Tahu. Nah, kira-kira tuh udah ada omongan-omongan belum sih? Kira-kira buat kedepannya tuh gimana? Koy, jawab. Jawab Des. Ini mungkin ada yang nanya ini di Manifest. Iya, soalnya bagi- Oh mau ngundang siapa contohnya ya? Nah, Ya ngundang ya kita pasti kan saya bilang tadi di market analisis, soalnya juga ngubungin artis-artis tier ya ini Iya. siapa sih tier 1 kayak SO7 dan lain-lain. Nah itu lagi tahap proses proposal ke SO7. oke. Asik banget. Tunggu aja. Tunggu aja. Sudah tak cium nih bau-bau dan Didoain aja. Doain. Kita doain aja. yang baik lah. Benar. Terus buat MMF kedepannya yang lo pengen gimana sih? Kira-kira Buat pengurusnya atau MIMF-nya? MMF atau dari MMF-nya dulu deh. Ya pengennya sih MIMF ya menjadi salah satu kiblat acara di mahasiswa-mahasiswa Solo lah minimal gitu. Jadi kiblatnya wah MIMF nih gitu. Ini sih gitu. BTW, kalau ngomongin kiblat, gue tuh punya banyak temen di Jogja kan. Nah, nggak tahu kenapa tuh temen-temen gue tuh pada tahu loh acara MMF. masa sih? Iya asli. Maksudnya sampai Jogja tuh masih kedengeran juga gitu loh. Waktu itu bagian PR gue yang bagus. Itu aja sih Pak. Tapi beneran loh teman gue kemarin dari UGM bela-belain datang ke Solo buat nonton MIMF. Tuh. Padahal dia masih ospek jurusan. Lagi sibuk dia. Nah, itu dibayarin pacarnya kali itu. Tapi keren sih. Ya gue seneng sih anak-anak pada seneng lah sama acara yang kemarin kita bikin rame-rame, susah payahnya Terbayar lah. terbayar lah. Sampai kita buka explore IG, selebgram, wih ada MIMF di sorotannya. Wah, itu bangga banget sih. Ah lupa namanya. Kemarin Banyak. kita nge-guide selebgram Solo. Oh itu berarti salah satu trik buat naik Iya. MMF ya. Betul. Bener ya. Dari Keren sih. Berarti emang dasarnya itu dikuatin dulu mereka gitu loh. Fundamentalnya udah dikuatin dulu, udah kokoh. Makanya ke atasnya tuh aman gitu loh. tinggal jalan aja. Amin. Amin. Nah tadi kan buat MMF-nya. Nah sekarang buat panitianya nih. Ya buat panitianya mana ya? Ya jalanin aja seperti MIMF yang tahun kemarin, cara-caranya jangan melunturkan MIMF itu kayak gimana, jangan keluar batas lah. Adik-adiknya itu diajarin, dibimbing gitu. Jangan mikirin diri sendiri aja. Kalau udah apa-apa tuh cerita ke katanya nggak usah takut gitu. Iya benar. Bisa dibantu. Kalau dari gua gitu sih. Mungkin Rizko bisa nambahin. Dari gua apa tentang panitianya? Ya pasti kalian capek lah, aku juga pernah ngerasain kan capek kayak gimana. Ya sekarang kan situasinya berbeda ya daripada yang kita laksanain bareng-bareng, terutama 21 ya. Kita kemarin bareng-bareng masih bisa tipsen, sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah itu ya kalian pinter-pinter ngatur jadwal lagi dan lain-lain. Nah terus yang gua fokusin ya kasihlah kedua-dua tuh pelajaran semaksimal mungkin. Jangan cuma ngurusin apa yang 21 egoismenya 21 gitu. Oke, tadi kan udah jelasin suka dukanya, terus juga pengalaman-pengalaman yang udah dilewatin lah sama sama Rizko ya. Nah, kira-kira pengalaman yang paling berkesan terus ya sekiranya paling lucu lah menurut Abah sama Rizko gitu pas lagi kejadian di hari H itu apa sih? Sebenarnya nggak cuma Ria sih, dari persiapan segala macam juga kayaknya menarik juga nih kayaknya nih. Mungkin ada ya. Ya. Coba dulu nih. Lo dulu kayak sebenarnya banyak Sih ya. Gua lagi. Salah satunya tadi tuh yang polisi resein, terus juga tadi yang menurut gue Viera sama Judika berantem juga kocak. Yang kocak sih temen gue putus gara-gara konser. Emang ada? Ada. Ada tuh. Nah, jadi kan dia kan jadi salah satu inilah
Dua orang sih itu, dua orang ada sih putus. 2 orang, satu lagi siapa? Dua ada, dua nama lagi. Oh iya. Oh, apaan sih 2 orang? Nah, jadi kan dia jadi staffnya, dia sibuk nih hari H. Iya. Nah, temen gue yang jadi divisi apa namanya perlengkapan kan dia muter-muter nih, ngeliat ceweknya jalan sama cowok lain. Pas hari H. Pas nonton konser cowoknya lu Konser bayangin. cowoknya. Gila sih itu. Berat sih ya, oke. Iya. Itu kocak sih menurut gue. Parah. Bener-bener ke gap gitu. Ke gap. Selingkuh di konser cowoknya konser ya. cowoknya. Astaga. Anehnya gimana ya? Dia diem-diem, cuma main kandang macan Iya, gitu. makanya kocak kan. Lucu sih itu. Ada. Lu Heran apa? lah. 2 orang begitu. Kalau gue sih yang lucu-lucu sih banyak sih. Tapi mungkin nggak bisa diceritain di sini lah. Banyak banget. Internal. Paham. Wah, gak apa-apa nih. Aib. Tuh, kalau gue sih kebanyakan aib sih. Mungkin yang bisa ceritain Rizkoy aja sih. Kalau gue cerita namanya offset bro, banyak banget. Rungkat. Oh, iya. Ya udah. Dan coba Cukup lah, itulah yang lucu lah. Cukup. Selingkuh aja lah. Ada selingkuh. Selingkuhan itu udah lucu lah. Tapi kayaknya emang banyak gak sih kalau Banyak lah pastilah. Banyak banget. Nah, ini the last question nih. Lo ada nggak sih kata-kata semangat terus atau enggak misalnya pesan-pesan lah buat adik-adik lo yang ngurus MMF sekarang? Nih kasih backsound lagu-lagu sedih ya dia. Aja. Editor Kayak lu dulu kayak. ngopernya terus. Gue lihat ini. Gua ini buat Rio dan teman-teman yang lagi jalanin MMF ya. Mulai dari pertemuan terakhir kita, gue kembalikan kepercayaan gue yang kemarin kita sempat ketemu kan, bahas MMF. Nah mulai dari situ gue percayakan kembali MMF. Ya pokoknya semangat terus lah, diajak adik-adiknya, jangan kendor lah. Apalagi sekarang udah mepet kan, udah hampir 3 bulan. Ya pokoknya intinya gue nitip nama MMF dijaga karena ya MMF udah kita bangun susah-susah dan lu juga termasuk orang yang bangun kan, jangan sampai kenapa-napa namanya. Itu aja sih gue. Oke, kalau gua namain buat Rio dan temen-temennya. Yang pertama tolong nitip DJ. Nah, ya itu salah satu staff yang sangat sulit dikontrol. Namanya DJ. Jonathan Maiselino. Tolong banget nitip dia. Dijaga yang baik. Soalnya kadang dia kemudian. Kalau rese. Nah, terus kayak lanjut ke Rio ya sama temen-temennya. Bener yang dibilang Rizkoy, MMF juga salah satu kenapa bisa besar tuh ada kontribusi dari lu dan temen-temen lu. Sekarang ada lu sama staff-staff lu, jadi yang megang anak 21 dan 22. Kalau ada apa-apa jangan takut cerita ke kating-kating atau jangan takut lah kalau bakal di eval atau di apa. Terus bikin acara tuh yang menurut kalian tuh kalian mampu itu kalian harus lihat pasar. Kalau emang tidak memungkinkan atau emang bakal jor-joran, kalian kalau itu hanya diri kalian yang bisa nilai. Itu aja sih kalau aku sih. Jangan lupa editor backsound sedih. Oke. Oh ya sebelumnya nih biar pada tahu semua, kasih tahu IG kalian tuh apa sih? Aduh, Apa nama IG gue? Gue lupa. Atau nggak tadi nih editor nih? Ah, Taruh iya, bawah iya, aja, nih. Bu. Gue Taruh lupa di bawah, namanya. taruh di bawah. Dek Mas Rizkoy. tadi usaha apa tuh? Waduh. Oh iya, yang Harus penting itu sih. Gue yang penting itu lah. Penting tuh. Enggak, itu paling sering abang ngomong quotes gitu. Coba kasih tahu Mbak, quotes lu Mbak. Nah, untuk yang datang seharusnya udah pada tahu. Ada tuh di Videotron. Ada Videotron. Coach Abang Mesin. Kebebasan aja untuk orang yang siap, Abah mesin. Yes. Terus quotes kedua yaitu nyeneng kayak cah-cah. Nanti stikernya bisa dibeli di Shopee. Sorry betul. Oke, sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa nonton terus podcast kita sebelumnya. Exit break, let's take a break. Dah.